disebabkan oleh virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Konsumsi alkohol, toksin, obat-obatan, dan tes kondisi medis tertentu. Peradangan ini dapat menyebabkan kerusakan sel hati, mengganggu fungsi normal hati dalam metabolisme dan dalam penyerapan nutrisi. Sedangkan pengertian hepatitis menurut para ahli yaitu yang pertama menurut Sherlock dan Dolly, hepatitis adalah proses inflamasi pada jaringan hati yang ditandai dengan kerusakan hepatosis, inflasi sel inflamasi, dan peningkatan enzim hati. Yang kedua, menurut Kimpton dan Hale, hepatitis adalah kondisi inflamasi pada hati yang menyebabkan gangguan metabolisme, termasuk gangguan konsumsi bilirubin, metabolisme protein, lemak, serta detoksifikasi bahan berbahaya. Menurut Robin psikologi, hepatitis merupakan proses peradangan pada hati yang dapat berlangsung akut atau kronis, ditandai dengan perubahan struktural hepatosis, nekrosis, dan fibrosis apabila berlanjut lama. Situasi hepatitis di Indonesia. Menurut laporan terbaru dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes, prevalensi hepatitis B di Indonesia menjangkau seumur umur yaitu menurun dari 7,1% pada 2013 menjadi 2,4% pada 2023. Berdasarkan angka prevalensi 2,4%, artinya secara kasar sekitar 6,7 juta orang di Indonesia terinfeksi hepatitis B pada 2023. Untuk hepatitis C juga dilaporkan terjadi penurunan prevalensi dari 1% pada 2013 menjadi 0,5% pada 2022. Laporan terbaru organisasi internasional menunjukkan bahwa penyakit hepatitis terutama yang menyerang oleh akibatnya virus tetap menjadi beban kesehatan besar di Indonesia meskipun angka telah menurun. Di tingkat nasional, Indonesia masih menghadapi beban cukup besar dari hepatitis, yaitu jutaan orang hidup dengan infeksi hepatitis meskipun prevalensi telah menurun dalam dekade terakhir. Sedangkan situasi hepatitis di Nusa Tenggara Timur sendiri, menurut data dari Survei Nasional Riset Kesehatan Dasar atau Riskades 2018, prevalensi hepatitis B di NTT dilaporkan sekitar 0,37%. Namun data lebih baru dari provinsi 2022 sampai 2024 menunjukkan jumlah kasus orang yang menderita hepatitis B tercatat tahun 2022 1.107 orang, tahun 2023 3.154 orang, dan tahun 2024 mencapai 1.626 orang. Data ini menunjukkan bahwa ada pelaporan kasus hepatitis B secara resmi di NTT, tetapi data tersebut mencerminkan kasus terdiagnosis per tahun, bukan prevalensi seluruh penduduk. Data set provinsi tidak menjelaskan kasus keberapa NTT itu terkena penyakit hepatitis. Secara kumulatifnya, dari awal epidemiologi sampai sekarang belum ada datanya, sehingga sulit atau bahkan hampir tidak mungkin menyebut NTT itu termasuk ke kasus berapa terkena hepatitis. Kita bisa lihat dari pengertian dan dari data yang kita cantumkan, kita bisa melihat etiologi dari hepatitis itu beragam, tergantung dan dia itu memiliki beberapa kelompok tergantung penyakitnya. Yang pertama yaitu karena infeksi virus. Yang pertama hepatitis A atau HAV ditularkan melalui makanan minuman terkontaminasi dari fekal sampai oral. Terus yang kedua virus hepatitis B atau HBV dia ditularkan melalui darah, seksual, jarum suntik, dan dari bayi ke bayi. Yang ketiga hepatitis C atau HIV tertular terutama melalui darah yang tidak steril. Yang keempat virus hepatitis D atau HDV hanya menginfeksi penderita dengan HBV. Jadi HDV itu dia tertular karena yang terinfeksi dengan HBV.
Terus virus hepatitis E atau HIV penularannya itu melalui makanan atau minuman yang kotor, mirip dia dengan hepatitis A. Terus yang kedua itu penyebaran melalui non virus. Yang pertama yaitu alkohol, menyebarnya hepatitis alkoholik. Terus obat-obatan yang seperti paracetamol yang dosis berlebihan, obat TB yang seperti INH, rifamycin yang berlebihan itu. Terus fungsional atau herbal dan tidak terdeteksi. Yang ketiga yaitu toksin, jamu toksin, terus bahan kimia tertentu. Terus yang keempat yaitu penyebab autoimun, hepatitis autoimun, dan penyakit yang terakhir yaitu penyakit metabolik. Yaitu patofisiologis dari penyakit hepatitis. Yang pertama itu masuknya agen penyebab yaitu virus, alkohol, dan toksin ke dalam tubuh menuju ke hati melalui aliran darah. Hepatosis atau sel hati terinfeksi atau mengalami kerusakan. Virus menggunakan sel hati untuk replikasi alkohol dan obat menyebabkan stres oksidatif. Terus yang ketiga, sistem imun merespon. Limfosit T menyerang hepatosit yang terinfeksi, terjadi inflamasi dan nekrosis sel hati. Terus gangguan fungsi hati, penurunan metabolisme diri, timbul kekuningan, penurunan produksi protein, pembengkakan, terus gangguan absorpsi toksin menumpuk, gangguan metabolisme lemak dan gula. Manifestasi klinis dari hepatitis. Yang pertama itu tanda dan gejala hepatitis dapat akut atau kronis. Yang pertama, gejala umumnya lemas, demam, mual, dan muntah, nafsu makan menurun atau anoreksia, nyeri perut kanan atas, pusing, dan tidak enak badan. Yang kedua yaitu gejala spesifik. Yang pertama yaitu ikterus atau jaudiens, itu kulit dan mata menguning akibat peningkatan bilirubin. Terus yang kedua urin berwarna gelap, dia itu seperti teh. Berwarna pucat, terus gatal-gatal akibat penumpukan garam pedu sehingga menyebabkan gatal-gatal, pembesaran hati, nyeri tekanan pada hati, dan gejala hepatitis kronis yaitu mudah lelah berkepanjangan, pembengkakan kaki atau edema, perut membesar akibat asistes, penurunan berat badan, dan gangguan pembengkakan darah atau mudah memar.